Halo semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Dan yang paling penting, jaga kesehatan dan jangan lupa nonton Misteri Dunia. Oke, pada video alur cerita kali ini akan dibahas semua film dari Cina yang berjudul Soul Snatcher. Seperti biasa, untuk kalian yang suka pembahasan film ini, yuk subscribe dulu. Pada awal cerita, ada seekor rubah kecil lucu yang mainan sama kodok. Saking asiknya bermain, dia sampai jatuh ke jurang. Untungnya ada anak kecil yang nolongin. Tapi malah gantian anak kecil itu yang jatuh ke jurang. Si rubah kecil ini mau nolongin, tapi gak bisa karena tangan yang terlalu kecil. Akhirnya anak itu terjatuh ke bawah, dan kemungkinan mati. Si rubah kecil ini hanya bisa sedih di samping anak itu. Singkat cerita, 500 tahun berlalu, Scan dibawa ke kaum siluman rubah, yang mau ngelaporin ujiannya, biar bisa naik peringkat ke rubah yang lebih hebat. Di kaum siluman rubah ini, ada seorang pemuda yang mau masuk tapi gak punya tiket untuk masuk ke ruang pertemuan. Karena memang untuk masuk ke dalam ruang pertemuan harus menunjukkan tiket. Udah kayak masuk ke tempat wisata aja ya. Lalu pemuda ini diusir dan dihina karena tak berguna dan gak pernah dapat misi nangkap roh manusia. Pokoknya si pemuda ini selalu kena bulian dari yang lainnya. Kemudian Scan pindah ke dalam ruang pertemuan, di sana ada rubah ekor 9 warna putih yang kemudian berubah jadi pria tua. Rubah ekor 9 ini rubah peringkat tertinggi dan kekuatannya setara dengan dewa. Si kakek ini ketua-ketua dari para siluman rubah. Kemudian laporan misi pun dimulai. Ada rubah junior berhasil mendapatkan elsir dengan kepandaian tipu muslihatnya. Rubah junior ini kemudian berubah menjadi rubah ekor 5. Lalu para rubah disuruh mengambil misi di dalam sebuah batu. Lalu kakek tua itu menginformasikan kalau setiap 1000 tahun pasti ada elisir yang berwarna putih. Siapapun siluman rubah yang mendapatkan itu pasti auto jadi rubah ekor 9 yang kekuatannya setara dewa. Kemudian mereka para siluman rubah pun berkumpul di batu misi tersebut. Dikarenakan kekurangan orang, batu misi itu pun gak mau ngasih misi. Muncullah pemuda yang terbuli yang namanya Shisan tadi, untuk bergabung dan menerima misi. Si pemuda siluman tadi senang banget karena mendapatkan slot misi. Walaupun cuman sepasang telinga saja. Shin pun berubah ke Shisan dan kakek tua yang saling mengobrol. Lalu si kakek tua itu menceritakan kalau Shisan dulunya merupakan rubah abadi dari langit. Dan suatu hari dia akan kembali ke langit. Tapi si kakek tua ini juga bilang kalau dulu Shisan juga dipungut dari pinggir jalan. Akhirnya si kakeknya memberi Shisan sebuah pisau pembunuh siluman dan monster untuk menyelesaikan misinya. Lalu Shisan pun pergi dengan mengambil benda gaib milik kakek tua tadi untuk meneruskan misi. Kemudian kakek tua tadi menyuruh guru para rubah untuk menjaga dan membantu Shisan selama misi. Ini dikarenakan banyak rubah junior yang mati selama misi. Sedangkan si Shisan seneng banget karena sudah mendapatkan misi untuk pertama kalinya. Dan cerita film pun baru dimulai dengan awal scene yang berada di sebuah kota. Di situ ada seorang pemuda pelajar yang membawa keledai, dan menanyakan seseorang yang ada di gambarnya. Sampai pada akhirnya si pemuda ini mendatangi Shisan yang pada waktu itu sedang makan ayam dengan geragas terburu-buru. Lalu benda gaib batu yang kayak HP ini memberitahu Shisan kalau kelamannya ada di sekitar situ. Shisan pun akhirnya mencari kelamannya. Saat di tengah jalan Shisan melihat orang-orang ramai pada ngumpul. Dikarenakan ada seorang pendeta hebat yang suka menyembuhkan pasiennya. Si pendeta tersebut ternyata punya lukisan siluman-siluman yang ditangkapnya. Si pendeta tersebut memberi darah siluman ular, lalu tiba-tiba anak yang sakit itu sembuh. Kakek si anak kecil tadi kemudian dikasih lukisan siluman ular tadi. Di tengah jalan, Shisan yang mencari-cari kelamannya, kemudian bertabrakan dengan si pemuda pelajar tadi. Kemudian si Shisan ini mendapat keapesan beruntun. Apes deh. Tidak hanya itu, kebisingan pun membuat keledai pemuda pelajar itu pun lari dan menabrak si Shisan. Lalu si keledai tersebut lari dengan membawa si Shisan dan dikejar oleh si pemuda pelajar tadi. Saat sedang berlari, pendeta tadi melihat si pemuda pelajar dan memberinya sebuah jimat pelindung di punggungnya. Selanjutnya sampailah mereka di tengah hutan. Si pelajar tadi marah ke Shisan karena sudah menghilangkan keledai miliknya.
Shisan pun lari lagi dan si pelajar pun mengejarnya, sampai pada akhirnya mereka kecapean. Diajaklah si pemuda pelajar tadi beristirahat oleh Shisan di bangunan yang tak berpenghuni. Di tempat inilah Shisan menyadari bahwa si pelajar tadi adalah kelamannya, yang menyimpan elisir putih. Shisan pun menjadi sangat baik ke si pelajar ini. Soalnya butuh jiwa pelajar ini supaya bisa menjadi dewa rubah ekor 9. Akhirnya Shisan dan si pelajar pun mengobrol. Si pelajar ini pun bercerita kalau dia akan mengikuti ujian tahunan kerajaan, dan ngasih keledai itu tadi ke kakaknya yang bernama Dauran, yaitu orang yang ada di gambar pelajar ini. Setelah bercerita pelajar ini pun ngantuk dan minta untuk beristirahat. Malam harinya si Shisan mengeluarin pisau, mau nusuk si pelajar ini. Tapi tiba-tiba datang gurunya dan bilang ke Shisan untuk tidak terburu-buru. Dan bilang kalau dia kesini karena disuruh kakek tua untuk ngebantuin dia. Si guru ini pun menceritakan rencananya yaitu membuat pelajar itu ke situasi terdesak dan ketakutan. Kemudian pelajar itu bangun ngelindur dan membuat guru dan Shisan kaget, dan kemudian tidur lagi. Akhirnya Shisan meminta bantuan ke gurunya. Paginya keledai pelajar itu udah ada di rumah itu. Dan ternyata gurunya yang mencari keledai si pelajar itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di sini si Jin manggil Shisan pakai nama Xiao Bai. Scene berganti, sampailah mereka di tempat mirip Silent Hill, kota yang sepi sekali. Bahkan tanya orang sekitar pun disuruh jangan berisik. Akhirnya mereka sampailah di penginapan dan dikejutkan sama pemilik penginapan. Ketika mereka masuk di dalam ternyata banyak siswa yang sedang les privat di sana. Akhirnya si Xiao Bai bilang mereka cuman mau menginap saja. Saat malam harinya ada monster yang keluar dari air, dan Xiao Bai dibuat heran sama kodok yang bertelur emas. Si Jin melihat hal ini pun keluar, dan melihat kodok tadi mengeluarin emas. Tapi malahan emasnya ditaruh lagi nggak diambil. Berjalan si Jin sampai ketemu sama pemilik penginapan yang tadi nyuruh si Jin melihat permukaan air. Tiba-tiba ada lidah keluar dari dalam air, dan masuk si Jin ke dimensi sebaliknya. Di sana penuh lendir-lendir kodok. Si Jin yang masih teheran ini dikagetin sama pemilik penginapan yang berubah jadi kodok gede banget. Dan menarik si Jin pakai lidahnya. Lalu datanglah Xiao Bai dan menolong si Jin. Mereka berdua berusaha kabur dan menghindar dari lidah si kodok. Karena tenaga kodok ini besar, tiang penahannya pun hancur. Kodok besar tadi pun akhirnya meniup mereka pakai kekuatannya. Xiao Bai pun ditelan sama kodok ini dan si Jin lari. Ternyata si kodok dan Xiao Bai ini bersekongkol. Tujuannya untuk ngebuat si kelaman ketakutan. Tetapi si Jin balik lagi membawa peledak dan obor. Xiao Bai pun masuk lagi ke dalam mulut kodok. Mereka kehabisan akal menghadapi si Jin. Akhirnya kodok tadi menghisap si Jin pakai napasnya. Tetapi malah obor sama peledaknya masuk ke dalam. Si Xiao Bai bingung matiin obornya. Tapi akhirnya pasrah aja. Ledakan besar pun terjadi, dan Xiao Bai terlempar. Dia pingsan akhirnya. Kodok tadi juga ikut pingsan kemudian diangkat sama kodok-kodok kecil lainnya. Si Jin pun dibuat pingsan sama guru Xiao Bai. Scan berlanjut, di atas perahu si kodok dikenalin sama gurunya Xiao Bai yang datang lagi ngebantuin Xiao Bai. Guru Xiao Bai udah membuat rencana di kota Jiangkang. Karena di sana ada seseorang yang bisa melihat dalaman isi jiwa si Jin. Warna elisirnya putih atau hitam. Lalu si Jin pun bangun dan ngebuat semuanya kocar-kacir. Xiao Bai udah nunjukin jati dirinya kalau dia adalah siluman rubah. Dan gak bakal nyakitin si Jin. Si Jin pun ngasih obat kuno dari keluarganya tapi harus dikunyah dulu baru bisa ditempelin. Si Jin juga nanya kenapa perahunya bisa jalan sendiri. Ternyata si kodok tadi yang mendorong dengan berenang gaya kodok. Singkat cerita sampailah mereka ke sebuah kota yang rame banget. Kota ini adalah kota Jiangkang.
Mereka pun masuk kota yang isinya dalam wanita-wanita seksi semua. Karena si Jin ini polos, dia gak kebingungan tentang tempat itu. Walaupun udah ditawarin masuk. Sampai datanglah anak kecil yang nyuruh dia ke suatu tempat. Jalanan mereka berdua nyeberangin jembatan. Di sana ada tempat eksklusif para wanita cantik dan seksi. Masuklah mereka ke dalam, katanya ada orang nyari si Jin di tempat itu, yaitu kakaknya bernama si Daorang. Sesampainya di dalam, si guru Xiao Bai menyambut mereka. Dan menyamar demi ngebantu Xiao Bai. Dan didoronglah si Jin masuk tempat kosong. Dan ternyata itu tempat para hantu. Dan yang berkuasa di situ adalah hantu cewek perempuan, yang bisa ngelihat jiwa dari si Jin. Xiao Bai dan gurunya nunggu di luar. Masuklah si Jin ke dalam, dan ngelihat cewek cantik yang mukanya mix kebule-bulaan gitu, terbang turun. Si Jin terhipnotis sama paras cantik nih cewek. Kemudian dia dirayu-rayu pakai kemolekan tubuhnya. Lalu dia ajaklah ke tempat tidur, si Jin pun nampar dirinya. Untuk nyadarin dirinya dari kesangean. Waktu dirayu lagi udah nggak bisa. Si Jin pun mau kabur dari tempat situ dan ngejauhin hantu cantik ini. Tapi tetap dideketin terus sama hantu cantik ini. Nama hantu cantik ini Yinglian. Si Jin mau diserang karena berdarah, diam-diam pun terlempar, karena di punggung si Jin ada mantra pelindung. Dari pendeta yang ada di kota tadi. Hantu cantik ini pura-pura tetap baik-baik aja. Begitu terus sampai penampilan Yinglian acak-acakan. Sampai dia terlempar kuat dari atap genteng. Dan hantu cantik ini pun akhirnya ngemut tangan si Jin yang berdarah. Lalu si Jin yang kegeeran, ngelamar si hantu cantik ini. Di sini Yinglian melihat jiwa si Jin, tapi tetap nggak bisa dilihat karena tertutup semuanya. Si Jin pun bersumpah mau ngelamar hantu cantik ini kalau udah lulus ujian. Si Jin ini membuat hantu cantik ini jadi lumayan tertarik. Sampai akhirnya si Jin tertidur. Lalu Yinglian keluar nemuin si Xiao Bai bilang jiwanya enggak bisa dilihat. Sin pun pindah di kapal di mana si Jin lagi tertidur. Di tempat lain guru Xiao Bai menyiksa hantu cantik ini karena gagal melihat warna dan elisir si Jin. Tidak disangka ternyata jiwa hantu ini dipegang di dalam teratai sama gurunya rubah ini. Sin berlanjut di mana mereka berdua sampai di kota di mana ujian berlangsung. Dan tetap si Jin masih nyari kakaknya, tapi warga nggak ada yang tahu. Pendaftaran ujian pun dimulai. Semua peserta didata dan diperiksa siapa tahu ada yang curang. Mereka pun ngantri dari subuh sampai pagi. Dipanggil masuk semua ke dalam ruangan, singkatnya semua peserta duduk dan bersiap mengikuti ujian kerajaan. Ujian pun dimulai. Mereka semua konsentrasi, terus mengerjakan ujian kerajaan sampai malam pun ujian masih berlanjut. Tiba-tiba ada salah satu orang yang stres berteriak-teriak. Terpaksa diamankan dan dibawa keluar sama para penjaga. Setelah itu enggak lama datanglah si Yinglian ke tempat si Jin. Dia narik jiwanya keluar, dan Yinglian bilang kalau waktu yang pas ngambil jiwa si Jin saat itu. Ternyata di situ juga ada arwah penasaran yang suka ganggu dan ngebuat orang gila kayak yang tadi. Si Jin melihat kakaknya yang lagi ujian di situ, dipanggilin sama si Jin, tapi tiba-tiba berubah jadi arwah penasaran. Dan menarik si Jin masuk ke dunianya dan di dalamnya hantu semua. Xiao Bai melihat hal itu bingung antara mau nusuk si Jin, soalnya kalau dia gagal, perjuangan selama 500 tahun bakalan sia-sia. Tapi Xiao Bai memilih untuk masuk ke dunia arwah dan nolongin temennya. Ternyata kakaknya Daorang ini udah lama mati, dan jadi hantu. Mereka pun terpisah, Xiao Bai dikepung sama arwah-arwah jahat. Dan si Jin mau diambil jiwanya sama Daorang. Karena terdesak, HP Android siluman tadi keluarin cahaya untuk ngebantuin mereka.
Supaya ada orang ingat lagi sama masa lalunya kalau enggak mereka enggak bisa keluar dari situ. Da orang pun ingat waktu masa mudanya dia ngajarin si Jin dan ikut ujian. Tapi selalu gagal sampai dia tua dan akhirnya mati. Da orang tersadar kembali, dan Wuxi pun hancur. Para arwah di sana pun kembali ke alamnya. Da orang pesan kalau rubah itu butuh eliksir jiwa di tubuhnya dan selalu ngikutin si Jin. Sin pun lanjut di mana mereka udah kembali ke dunia nyata. Dan waktu mereka berdua makan, si Jin bertanya, apa si Xiao Bai butuh sesuatu dari dirinya? Kalau iya silakan diambil aja. Tapi si Jin ini belum tahu kalau itu bakalan ngilangin nyawanya. Kemudian scene selanjutnya Xiao Bai ceritain masa lalu dari Ying Lian, yang mana dia dulunya diculik dan dipaksa jadi penjajah diri. Akhirnya dia bunuh diri lompat ke sungai, dan waktu jadi hantu dia makan hati manusia untuk hidup. Scene pindah di mana si Jin datang ke tempat Ying Lian. Dan masuk langsung ngelamar si Ying Lian. Langsung kaget si Ying Liannya. Mereka diawasi sama si Xiao Bai dan gurunya. Walaupun awalnya ditolak, karena dia tuh hantu, tapi ngelihat ketulusan cinta dari si Jian hantu cantik ini jadi penasaran. Si Jin bilang kalau dia pelajar miskin dan selalu dihina. Tapi hal yang ditakutkan, yaitu nggak bisa ngebuat hantu cantik ini bahagia. Karena ketulusannya hantu cantik ini pun suka. Dan langsung lari sama si Jin. Gurunya di atas dipukul sama Xiao Bai, dan pingsan. Mereka berlari sampai di jembatan, Xiao Bai nunggu di tempat itu. Hantu tadi marah, soalnya Xiao Bai yang mau ngambil eliksir kekasihnya. Pertarungan terjadi. Dan ngerasukin si Xiao Bai. Tapi si Jin terus ngebelain si Xiao Bai. Akhirnya si kodok nusuk Ying Lian dari belakang. Ying Lian dan si Jin pun pergi dari situ, setelah nyerang si kodok. Sampai di pinggir sungai, Ying Lian udah nggak bisa bertahan, dan sekarat. Si Ying Lian pun minta maaf karena nggak bisa bersama lagi sama si Jin, dan ngucapin terima kasih, udah nyelamatin dirinya pakai ketulusannya. Akhirnya si Ying Lian pun mati. Xiao Bai datang ke tempat itu. Dan si Jin marah, soalnya udah bohong sama dirinya. Mereka pun bertengkar. Si Jin udah nganggap Xiao Bai seperti sahabat saudaranya, tapi dia malah mau ngebunuh dirinya. Karena menyesal, Xiao Bai mau menusuk dirinya pakai pisau, karena udah bohong sama sahabatnya. Seketika itu dia pun tertarik ke dimensi lain. Sampailah dia di depan kakeknya, dan ada pendeta Zhang, yang emang ngawasin mereka berdua dari awal. Ternyata anak yang pernah nolongin nyawanya waktu jadi rubah itu si Jin, 500 tahun yang lalu. Dan elisir putih itu bisa muncul kalau memang ada pengorbanan. Dan dia harus ngambil sendiri eliksir itu dari si Jin. Berangkatlah Xiao Bai. Sin pun pindah di mana Xiao Bai bertemu dengan si Jin. Dan minta maaf atas kesalahan dan kebohongannya. Si Jin memaafkan kesalahannya, dan bakal ngasih elisir itu walaupun dia harus mati. Singkatnya dia nusuk dirinya pakai pisau milik Xiao Bai. Dia pun berdarah dan mati. Xiao Bai menyeret tubuhnya, ternyata di jalan ketemu sama Xiao Bai yang asli. Dan Xiao Bai yang pertama adalah gurunya yang nyamar. Si gurunya ini malah ngehina dirinya dan si Jin. Gurunya juga bilang kalau elisirnya hitam, bukan putih. Jadi sia-sia, lalu pergi gitu aja. Marahlah si Xiao Bai dan menyerang gurunya. Tapi bukan lawan dari gurunya, ilmunya tinggi. Pertarungan terjadi. Xiao Bai berhasil memukul dan jatuhin gurunya. Ternyata si gurunya berubah jadi siluman rubah hitam ekor 6. Xiao Bai nggak ada kesempatan melawan makhluk sakti ini. Dia digigit dan dipukuli. Semua sendinya dipatahin.
Dan akhirnya ditusuk sama rubah ini. Dan memang sengaja dibunuh sama gurunya ini. Xiao Bai yang terkapar ingat masa lalunya sama si Jin. Dan elisir hitam itu pun berubah jadi putih karena pengorbanannya. Keluarlah cahaya, dan si Xiao Bai berubah jadi rubah abadi, langsung menyerang gurunya. Ini penampakannya. Pertarungan terjadi, dan gurunya bukan tandingan si Xiao Bai. Waktu si rubah ekor 6 mau dibunuh, dia ingat pesan sahabatnya yang dulu, untuk jadi rubah baik. Si rubah ekor 6 itu pun pergi dari situ. Ternyata Xiao Bai berubah jadi rubah ekor 9. Kekuatannya setara sama kakeknya, bahkan dewa. Scene pun dilanjut di mana si Jin bangun dari kematian, dan bingung bajunya kenapa banyak darah. Waktu berlalu di rumah si Jin ternyata dia sudah dibuat lupa tentang kejadian masa lalu. Lalu dia pergi mengut rumput. Ketemulah sama seekor rubah yang cedera kakinya. Dipanggillah rubah itu, lalu diajak pulang untuk diobatin. Ternyata sebelumnya si Xiao Bai yang udah jadi dewa, minta sama dewa tua untuk bangkitin si Jin dari kematian. Dia bakalan ngorbanin semua kekuatannya. Akhirnya berubahlah menjadi rubah lemah. Di lain tempat gurunya yang tadi ditangkap sama pendeta Zan di dalam lukisan dan kakeknya. Soalnya si gurunya ini udah ngebunuhin rubah-rubah junior yang lainnya. Scene pindah lagi di Xiao Bai udah ada di rumah si Jin. Mereka pun hidup berdampingan berdua bersama terus. Dan film luar biasa bagus ini pun akhirnya selesai sampai di sini. Oke, terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.